Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Bapak Ibu, sehat-sehat? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bisa mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan. Baik, ada pertanyaan dari brosur mungkin. Bagaimana cara menjaga diri dari pergaulan bebas, khususnya untuk para pemuda sekarang ini, Ustaz? Jaga diri ya ditinggal dijaga. Bagaimana? Ya jauhkan diri dari pergaulan bebas, jangan sampai terwarnai. Ya, jangan sampai terwarnai. Pilih lingkungan yang baik. Aljar qobladar. Pesan Nabi begitu. Pilih lingkungan sebelum bertempat tinggal. Itu berlaku untuk semua. Pilih kalau mau sekolah, pilih sekolahnya itu, lingkungannya mengingatkan kita, mengingatkan diri kita kepada Allah atau tidak. Kalau sekolahnya, lingkungannya tidak mengingatkan diri pada Allah, ya jangan sekolah di situ. Kalau sekolahnya hanya ubyang-ubyung lanang wedok ke sana kemari, jangan sekolah di situ. Sabar dengan lingkungan yang baik. Coba Al-Kahfi ayat 28 itu. Pilih kampus yang baik, mengingatkan diri pada Allah. Tidak harus favorit. Kampus favorit boleh, tetapi bisa enggak dengan menjaga diri di situ. Kalau ternyata isinya kemaksiatan, dan jenengan bisa enggak kalau sampai tidak terwarnai, tapi bisa tidak mewarnai. Kalau belum bisa mewarnai, bisa enggak menahan diri agar tidak terwarnai. Sekarang salaman lanang wedok itu hal yang biasa di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Dan jenengan bisa enggak menahan diri untuk tidak ikut salaman dengan lawan jenis? Karena masih malu, masih ini itu, akhirnya ya wes lah salaman, tapi niat saya ndak ada syahwat kok. Tetap salaman karena malu. Nek ora salaman kok dianggap sok suci, sok ini, tidak kuat. Akhirnya salaman. Nah, kalau sampai itu dilakukan berarti terwarnai. Berarti tidak kuat berada di lingkungan itu. Kalau tidak kuat menjauh, jangan dekat-dekat. Maka Ustaz dibaca. Surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'tu 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Nah, ini yang pertama dalam bergaul. Sabar. Jadi pilih teman yang baik, pilih lingkungan yang baik. Sabar bersama teman yang baik itu. Sabar berada di lingkungan yang baik itu. Baik, yaitu apa? Yang menyeru Tuhannya baik di waktu pagi maupun petang. Itu ciri teman yang baik menurut Allah. Jadi kalau ada teman, entah di sekolah, entah di rumah, entah di kampus, entah di tempat kerja, kalau dia senantiasa mengingatkan kita tentang Allah, pasti itu teman yang baik. Namun kalau kegiatannya, aktivitasnya justru mengajak kita melupakan Allah, kata Allah itu ciri teman yang tidak baik. Maka untuk bergaul yang pertama, pilih tempat dan lingkungan yang baik, yaitu teman dan lingkungan yang aktivitasnya selalu mengingatkan kita pada Allah,
mengingatkan kita selalu merasa diawasi oleh Allah, mengingatkan kita saat kita menyimpang dari aturan Allah dan juga aturan Rasulullah. Itu teman dan lingkungan yang baik. Maka sabar di situ, jangan tinggalkan teman yang baik, jangan tinggalkan lingkungan yang baik. Bersabar di situ, hasilnya akan baik menurut Allah begitu. Terus, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Nah, ini yang kedua. Jangan tinggalkan teman yang baik, jangan tinggalkan lingkungan yang baik hanya untuk menuruti hawa nafsu dunia. Teman yang baik gak asik, gak seru, ora tiktokan nih ra seru. Apalagi sekarang usumnya jogetan di tiktok. Nah itu teman-teman yang senantiasa mau pengaji terus, ora nek tiktok-tiktoke blas, ora seru. Wis bosen. Memang jalan menuju surga itu, kata Nabi, khusibatil jannah bil makarih, dipenuhi dengan hal-hal yang membosankan. Namun itu jalan keselamatan. Bosan bagi orang yang hatinya tidak khusyuk sehingga merasa tidak nikmat. Ngaji itu tidak bisa menikmati. Beda dengan hamba Allah yang hatinya khusyuk. Meski duduk di sini berjam-jam tetap merasa nikmat. Karena hatinya khusyuk. Ini kebutuhan kita pada Allah. Ini lingkungan yang baik, tempat yang baik, bersama dengan orang-orang yang baik. Maka piknik kita di hari Ahad itu ke sini, ke majelis ilmu. Kita menikmati. Karena ini tempat yang baik, bersama orang-orang yang baik. Maka jangan kepingin gemerlapnya duniawi, kemudian meninggalkan tempat yang baik, lingkungan yang baik, dan meninggalkan teman-teman yang baik. Pilih teman yang baik, sabar dan terus dalam kesabaran itu sampai kita tinggalkan dunia ini. Ini syarat yang kedua untuk bergaul. Kemudian yang ketiga, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Nah, yang ketiga, tinggalkan umumnya orang. Ya, umumnya orang itu kan orang suka mengikuti hawa nafsu, ubyang-ubyung rono rene, maksiat sana maksiat sini untuk mengejar kesenangan hawa nafsu dunia. Maka wada'il awwama, kata Nabi, tinggalkan umumnya orang. Orang umumnya korupsi, jangan ikut korupsi. Ya. Orang umumnya pacaran, jangan ikut pacaran. Ora popo, ora podo liyane. Tidak harus sama. Kenapa harus sama? Sama dengan maksiat, nah, tentu kita harus beda. Isyhadu bi anna muslimun, saksikan aku ini orang Islam. Meski muda, ning saya pemuda muslim. Kalau umumnya orang punya pola pikir, masa muda itu masa untuk foya-foya bersenang-senang, engko tobate nek wis tuwa. Mumpung ci enom, ayo foya-foya kesana kemari. Jangan ikuti kalau umumnya pemuda punya pola pikir seperti itu. Maka harus bangga, saya pemuda muslim. Nah, pemuda muslim yo ngaji, yo sholat jamaah di masjid, mengamalkan hasil kaji. Bangga kita, bahagia, dikenal oleh penduduk langit. Bahkan sampai dijanjikan oleh Nabi kita, termasuk salah satu dari 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan dari Allah, di mana pada hari itu tidak ada naungan selain daripada naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungannya
pada hari tidak ada naungan selain daripada naungan Allah. Salah satunya syabun nasya'a fi ibadati rabbih, pemuda yang tumbuh kembangnya dalam ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Dan juga pemuda yang hatinya tertambat di masjid, maka bersyukur dan bahagia. Usia muda punya potensi untuk bermaksiat, punya potensi untuk beramal soleh semaksimalnya. Namun pemuda ini memilih untuk beramal soleh, hatinya tertambat kepada Allah, maka dia dijanjikan oleh Allah termasuk salah satu yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat nanti. Lagi wis bacot tuwa iki dhisik enom ku maksiati piye ngono. Apa tidak dapat naungan dari Allah? Tobat pada Allah. Ya, dulu masa muda maksiat, masa muda sudah berlalu, sekarang masih diberi amanah kehidupan oleh Allah, tobat pada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni. Kalau masih ada di usia muda, manfaatkan sebaik-baiknya dalam ketundukan, kepaduan kepada Allah, dalam tumbuh kembang panjenengan, sehingga akan mendapatkan satu naungan dari naungan Allah nanti di hari kiamat. Maka jangan ikuti umumnya orang. Kalau pemuda-pemudi umumnya berpikir pacaran mumpung ji enom, zina mumpung ji enom, mabuk-mabukan mumpung ji enom, tinggalkan umumnya orang. Wada'il awam. Niscaya akan jadi pemuda yang beruntung, mendapat naungan dari Allah kelak. Itu menurut Allah di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Aturan pergaulan. Pertama, pilih lingkungan dan teman yang baik. Teman yang baik, lingkungan yang baik itu yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah, menegur kita saat kita menyimpang dari Quran dan Sunnah, menasehati kita saat kita menyimpang dari Quran dan Sunnah, menasehati dengan penuh kasih sayang bukan dengan kebencian, menasehati dengan rasa cinta karena itu saudaranya, bagian anggota tubuhnya. Maka saat kita menyimpang dari Quran Sunnah, kita dinasehati dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Itu tanda teman dan lingkungan yang baik. Bersabarlah berada di lingkungan itu, bersabarlah bergaul dengan teman-teman yang baik, yang mengingatkan terus kepada Allah. Yang kedua, jangan tinggalkan lingkungan itu. Terus berada di situ, terus bergaul dengan teman-teman itu, meski tampak membosankan, namun hasilnya menyenangkan, bahagia dunia, bahagia akhirat. Kemudian yang ketiga, jangan mengikuti umumnya orang yang keblinger dengan hawa nafsu dunia. Kalau umumnya berpikir atau berbuat atau berucap maksiat, maka para pemuda tinggalkan umumnya orang. Ya, orang umum itulah yang selamat. Umumnya pemuda-pemudi pacaran, maka pemuda-pemudi Islam yang sesungguhnya dia tidak akan pacaran. Pemuda-pemudi umumnya sobone ke diskotik, pemuda-pemudi Muslim yang sesungguhnya dia akan datang ke masjid, ke rumah Allah. Hatinya tertambat dengan rumah Allah, hatinya tertambat dengan majelis-majelis taklim. Terus bersabar di situ sampai Allah panggil kita. Itu 3 hal, 3 cara menjaga pergaulan menurut Allah dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Ada lagi? Yang